Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini. Kita belajar ternak bebek bareng-bareng bos. Karena sekali lagi di dunia peternakan ilmu selalu bertambah bos, selalu berkembang dan selalu mengikuti zaman. Kita selalu mengkondisikan baik kandang, pakan, dan bebek menurut cara kita masing-masing bos. Karena yang tahu kondisi bebek, yang tahu kondisi kandang adalah peternaknya sendiri bos. Saya ibaratkan ciklop nyeleneh ini bos. Di dalam MotoGP ada sebuah pabrikan, salah satu contoh saja adalah Honda bos, mengeluarkan motor yang dipakai oleh dua pembalap, Marquez dan Dani Pedrosa. Tapi kenapa kok hasilnya beda? Itulah yang saya gambarkan di sini, bahwa setiap dari kondisi yang sama tapi hasilnya akan beda. Marquez mampu menyeting dan membawa karakter motornya dengan caranya, dengan settingan yang pas. Tetapi Dani Pedrosa dengan cara settingannya sendiri, dengan karakternya sendiri, tapi hasilnya juga akan berbeda bos. Demikian juga di dalam bebek, dunia perbebekan. Pakannya sama, kandang sesuai SOP selalu kering, cahaya masuk, bebeknya umurnya yang sama, tapi hasilnya belum tentu sama. Itulah yang saya gambarkan, bahwa masing-masing peternak, walaupun pakan sama, kandang sama dengan kondisi kering, bebek umurnya sama, tapi hasilnya akan beda. Itulah yang saya maksud, bahwa setiap peternak memiliki karakter yang berbeda, atau mungkin lebih paham cara memperlakukan bebek kita bos. Dan hasilnya tentu akan berbeda, karena masing-masing daerah tentu kondisinya berbeda bos, tidak bisa disamaratakan. Oke, kita update telur. Di koloni A kemarin 80 tanggal 1 Februari ya 2023. Kondisi hujan dan saya kasih vitamin di pagi hari ini. Saya mulai catat kondisi iklim, cuaca, dan pemberian vitamin saya catat ya bos. Kemarin saya kasih hari kondisinya hujan, saya kasih vitamin. Kemarin betul 80, pakannya 13,5, masih ada 0,4 sisanya. Pagi tadi masih hujan sampai pagi bos, kemarin sore sampai pagi hari masih hujan. Alhamdulillah bertelur 86 butir bos. Saya kasih pakan 13,5. Yang di koloni B tanggal 1 Februari bertelur 85, saya kasih pakan 13,5. Pas banget pakannya, masih sisa 0,063. Dan pagi tadi bertelur 83 butir bos. Itulah saya sering menggambarkan bahwa cocok sekali sih menurut saya MotoGP. Di iklim panas maupun hujan, perhatikan saja pecinta MotoGP, bannya pasti berbeda, perlakuan pasti berbeda, settingan pasti berbeda, dan setiap karakter sirkuit pun berbeda perlakuannya. Demikian juga dengan kita bos selaku peternak. Di saat musim kering aman, tidak ada hujan. Di saat musim penghujan deras banget, drop telurnya, karena perlakuannya yang disamakan di kondisi kemarau atau tidak hujan, padahal jelas cuaca sangat berbeda bos. Itulah makanya salah satu gambaran seperti itu bos. Ketika memasuki perubahan iklim, misalnya panas, terus di tengah-tengah lintasan pertandingan itu, lomba itu hujan, mereka akan masuk pedok dan mengganti bannya. Itulah di perubahan iklim, kita selaku peternak bebek juga memperhatikan perubahan-perubahan tersebut bos. Makanya lucu juga MotoGP kita terapkan pada bebek, hanya sekedar menggambarkan bos. Lalu
ketika akan memasuki putaran akhir bos, kita lihat ban mulai berkurang atau mulai gripis, mulai aus. Demikian juga dengan bebek bos, produksi bebek juga mengalami seperti itu. Makanya begitu produksinya atau kalau di balap itu mulai melambat karena hujan, produksi telur juga melambat. Mulai ada yang sobek-sobek di bannya, di bebek ada yang mulai rontok. Gambarannya seperti itu bos. Kita selaku peternak tidak bisa menyamakan masa produksi itu 1 tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi bos. Di saat ada fase penurunan, itulah kita selaku peternak harus pintar-pintar untuk melihat, mengamati, dan memilih bebek yang sudah tidak produktif. Perhatikan saja mulai bertelur, masa bertelurnya itu di 7 bulan, mulai diperhatikan. Ini kondisi normal bos. Kondisi normal. Apakah ada yang mulai rontok bulu atau bertelur yang menurun? Itu perlu diperhatikan bos. Karena tidak semua bebek bisa bertelur 1 tahun. Karena semua itu tergantung pada perlakuan kita, pakan, kandang, dan bebeknya itu sendiri bos. Sejak awal kalau perlakuan kita kurang bagus, hasilnya juga kurang bagus. Bagaimana caranya? Kita lihat mulai masa produksi di 8 bulan, 9 bulan, kalau ada yang rontok bulu kita pisah bos. Kita pisah, kita kasihkan 1 koloni. Kalau ada beberapa koloni, kita ambil satu atau mungkin di sini 2, di sini ada 1, kita ambil, kita kasih di 1 tempat. Seperti itu bos. Nanti soal sirkulasi bebeknya teman-teman sendiri yang lebih paham untuk mengganti waktu yang tepat untuk mengganti dengan bayah atau bebek yang masih muda yang sudah mulai bertelur. Jadi tidak semua bebek itu semua bertelur 1 tahun. Jadi inilah fungsi pengalaman seorang peternak, sangat dibutuhkan di kandang kita bos. Yang tahu, sekali lagi yang tahu adalah kita. Belum tentu lagi produksi 3 bulan di kandang, 4 bulan di kandang kok rontok. Nah, padahal pakannya bagus, pabrikan, atau mungkin kalau nyampur atau humidity sudah kualitasnya bagus, tapi kok bebeknya sudah mulai rontok. Nah, ini dievaluasi bos, semua perlu evaluasi. Apakah ada yang salah? Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Jangan pernah sekali-sekali, sejak awal saya selalu menyampaikan, jangan pernah gonta-ganti pakan, kalau ada perubahan sesuai SOP, kondisi kandang selalu kering. Sampai sekarang saya masih mengkondisikan kandang supaya nyaman, dan bebek kalau bertelur juga nyaman bos, dan hasilnya juga bagus. Masih mengkondisikan di tempat minum biar tidak becek, tidak bau, amoniak bisa ditekan. Itu bos. Jadi sekali lagi kita harus pintar-pintar sebagai peternak, kita harus pintar dalam merawat, mengkondisikan, dan memperhatikan bebek kita. Itu ya bos. Saya tidak perlu panjang lebar. Di sini saya hanya menekankan bahwa yang tahu karakter pakan, yang tahu karakter kandang, dan terutama di bebeknya, dan situasi yang di dalam lingkungan kita, baik cuaca maupun kondisi kanan kiri, adalah kita sendiri bos. Jadi tiap daerah saya yakin berbeda-beda. Itulah yang akan mempengaruhi. Kandang pakan, kandang sama, bagus, pakan bagus, bebek bagus, lingkungan bagus, cuaca bagus. Nanti kembali ke diri kita bos. Diri kita memperlakukan bebek seperti apa. Kalau sekali lagi di MotoGP, bagaimana seorang Valentino Rossi, seorang Marquez memperlakukan motor dan bisa mengendarai motor dengan bagus sehingga bisa menjadi juara. Itulah yang membedakan hasil di akhirnya bos.
Semoga bisa dipahami karena ini sedikit nyeleneh mengibaratkan MotoGP dengan bebek. Sekali lagi hanya sebagai gambaran. Kalau kurang jelas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya sekilas saja bahwa tidak, yang tahu kondisi bebek, yang tahu kondisi kandang sekali lagi adalah peternaknya masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Saya Agung, peternak pemula, peternak muda yang terus belajar karena di dunia peternakan selalu berkembang ilmunya, bos. Terima kasih. Dari kandang sendiri di Gondian Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.